Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ayu Tiana dari kelas 4 Perbankan Syariah A IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai perhitungan analisis korelasi. Ada 3 cara yang akan saya informasikan. Yang pertama yaitu analisis korelasi produk momen, yang kedua analisis korelasi rank Spearman, dan yang ketiga analisis korelasi data kualitatif. Ya, langsung saja kita ke perhitungan yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang analisis korelasi produk momen. Check it out. Soal yang pertama, seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo. Penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga dengan rincian seperti yang ada di tabel pada gambar. Dengan tabungan per bulan dilambangkan variabel X dan pendapatan dilambangkan variabel Y. Kita langsung masuk ke perhitungan ya teman-teman. Pertama kita siapkan SPSS-nya dulu. Sebelum itu kita juga sudah menyiapkan data di Excel ya. Buka Excel terlebih dahulu. Di situ sudah ada data mengenai tabungan dan pendapatan. Kita kembali lagi ke SPSS, lalu kita pilih ke variable view. Pada kolom nama, nomor 1 kita isi dengan tabungan, dan nomor 2 kita isi dengan pendapatan. Lalu kita ganti desimalnya ke 0, dan measure juga diganti ke nominal dua-duanya. Lalu kita ke data view, buka lagi Excelnya, kita copy tabungan yang ada di Excel, lalu kita taruh di data view bagian tabungan. Begitu pula dengan pendapatan, sama dari yang ada di Excel kita copy juga. Copy semuanya, lalu kita tinggal taruh di data view bagian yang pendapatan. Setelah itu kita klik analyze ya teman-teman. Lalu kita pilih korelat, lalu bivariate. Nah, di situ kita masukkan tabungan dan juga pendapatan ke bagian variabel. Lalu pada bagian correlation coefficient kita pilih yang persen. Dan yang test of significance kita pilih yang Tailed, kemudian klik OK, dan sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Ya, itu yang correlation. Lalu kita hasilnya di Word ya teman-teman. Kemudian kita ke soal yang kedua, mengenai analisis korelasi rank Spearman. Diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika
dilambangkan variabel X dan statistika dilambangkan variabel Y. Nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah seperti yang tertera di tabel. Kemudian kita siapkan SPSS-nya seperti biasa ya teman-teman. Sebelum itu kita sudah menyiapkan datanya juga di Excel. Kita buka Excel-nya. Kita ubah dulu ke variabel view. Di nama bagian 1 kita isi dengan matematika, dan di nomor 2 kita isi dengan statistika. Seperti biasa, bagian measure kita ubah ke nominal ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke data view-nya. Buka Excel, kemudian kita copy data yang ada di Excel seperti biasa, taruh di SPSS-nya. Yang pertama itu matematikanya dulu ya teman-teman. Kita paste, tinggal yang nilai statistika. Ya, sudah. Lalu kita copy, kemudian paste ke SPSS-nya. Setelah itu kita ke analyze dan kita pilih yang korelat bagian BIVA ya juga. Masukkan matematika dan statistika ke variabel seperti biasa ya teman-teman. Lalu pada bagian yang correlation coefficient kita ubah ke Spearman. Test of significannya kita masih two-tiled, kemudian kita klik OK. Ya, hasilnya sudah ada ya teman-teman. Kita bisa mengkopinya lalu ditaruh di Word ya. Ya, itu ada nilai correlation, kita copy di bawahnya. Ya, kemudian kita beralih ke soal yang ketiga ya teman-teman. Soal yang ketiga yaitu korelasi data kualitatif. Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penelitian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut yang ada di tabel ya teman-teman. Dari tabel tersebut, asal pekerja dalam kota yang rajin sebanyak 7, asal pekerja luar kota yang rajin 23 orang, asal pekerja dalam kota yang kurang rajin 8 orang, dan asal pekerja luar kota yang kurang rajin 12 orang. Jumlah orang yang rajin ada 30, yang kurang rajin ada 20, jumlah asal pekerja dalam kota 15 dan luar kota 35. Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya ya teman-teman. Kita siapkan SPSS terlebih dahulu. Sebelum itu kita siapkan data di Excel seperti biasa. Ya, seperti itu teman-teman, ada 4 tabel ya, yang dalam kota, luar kota, kode kerajinan, juga kode asal daerah. Kemudian kita buat tabel seperti ini ya, lalu kita copy codingnya ya teman-teman. Sebelum itu kita buat dulu di SPS-nya yang bagian variable view. Di tabel nomor 1 ada kerajinan ya. Setelah itu kita yang tabel 2 ada asal kota, tapi kita tulis di situ asal saja karena tidak bisa 2 kata ya teman-teman. Ya, enter. Lalu biasa kita ubah measurenya ke nominal kedua-duanya.
lalu desimalnya kita ubah ke 0. Setelah itu di bagian label kita isi dengan tingkat kerajinan. Untuk tabel nomor 1, untuk yang nomor 2 kita isi dengan asal kota atau asal daerah. Lalu bagian value kita ketik value yang pertama ada label rajin, kemudian klik add. Lalu yang kedua kurang rajin, value-nya dulu ya, maaf teman-teman, 2. Lalu labelnya kurang rajin, kita add lagi, lalu kita oke. Setelah itu yang asal kota juga sama, value yang pertama yaitu ada dalam kota, kita add ya. Setelah itu value yang kedua yaitu yang luar kota, add lagi, kemudian oke ya. Setelah itu kita ke bagian yang data view ya teman-teman. Di situ udah ada kerajinan sama asal. Lalu coding dari Excel untuk yang bagian kerajinan dulu. Kita copy semuanya ya sampai bawah, sampai 50 pekerja. Kita copy dulu sebentar, kita blok dulu ya. Lalu kita kopikan ke SPSS-nya, ke yang bagian kerajinan dulu ya teman-teman. Copy, paste ya, itu udah ada ya teman-teman. Lalu kita ke bagian yang kedua, coding yang asal pekerja. Kita sama seperti sebelumnya, kita blok semuanya dulu ya, dari atas sampai bawah. Ya, setelah itu kita kopikan juga ke SPSS-nya lagi, tinggal dipastekan. Paste. Setelah itu kita ke analyze seperti biasa, ke compare, ke bagian deskriptif statistik, lalu ke yang kita ke yang cross tab ya. Di situ kita masukkan tingkat kerajinan sama asal kotanya ya, masing-masing ke row sama ke kolom ya, statistik. Lalu kita pilih yang di square, nominalnya, kontingensi koefisien ya. Kontingensi koefisien ya teman-teman. Kemudian kita continue ya. Lalu ke bagian yang cell, count-nya itu observe, presentasinya row, nominalnya yang seperti tadi ya. Nah, itu udah jadi ya teman-teman. Seperti itu hasilnya. Sedikit contoh perhitungan dari saya ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ayoktiana mengucapkan banyak sekali terima kasih dan juga mohon maaf bila masih banyak kesalahan ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.